Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zamal amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kemarin kita berbicara tentang ngaruat. Di judul Aki yang kemarin juga sudah ditulis bahwa ngaruat itu dilawannya atau dilaksanakannya oleh ngarumat. Jadi kalau ngaruat itu adalah menjaga dari bahaya, itu harus didahulukan. Kemudian ngarumat itu adalah memelihara. Ngarumat itu membimbing, membina, mengembangkan dan lain sebagainya. Artinya ngaruat itu adalah memelihara supaya tidak terjadi bahaya. Makanya Aki nyebut ngaruat itu dilaksanakan oleh ngarumat. Gitu. Jadi kalau ada dulu adalah ngaruat jaga, ngaruat jalma, ngaruat ima, tah dilaksanakan ayeuna ku ngarumat, ku memelihara. Ayeuna kapanggihna ku urang sadayana. Ya. Itu ketemunya oleh kita semua sekarang, yaitu ngarumat. Ngarumat misalnya ngarumat tanah. Bagaimana supaya tanah itu tidak longsor, supaya tanah itu bermanfaat untuk kehidupan, itu adalah ngarumat. Karena kita di tanah itu dibuat dari tanah, hidup di atas dunia dengan tanah, dan kita akan kembali ke tanah. Bahkan para orang-orang yang ahli sunnah biasanya pada saat meninggal itu suka ada yang disebut nyusur tanah. Nah itu kata keterangan orang tua, para alim ulama yang dulu ini cerita bahwa nyusur tanah itu adalah mengembalikan kembali si mayat kita kepada tanah. Supaya dia akan menjadi satu di tanahnya itu tidak mendapat bahaya apa-apa. Itu yang pertama. Soal dulu itu misalnya dengan simul-simul, misalnya jukut palias. Palias itu kan supaya tidak terjadi. Nah, palias itu diganti dengan bagaimana supaya tidak terjadi. Misalnya supaya anak tidak stunting, ya, atau anak itu ya dikatakanlah idiot begitu. Maka kita dirumatnya dengan apa? Sejak hamilnya kita banyak bahkan bergizi ibunya, ya. Bakal makan anak yang banyak itu supaya anaknya tidak bahaya. Jadi tidak dengan poreat, tidak dengan jukut palias. Nah itu yang disebut situ. Jadi banyak sekarang ngarumatnya itu dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah jadi ngarumat itu terus dipelihara. Misalnya di ngaruat itu ada anak nunggal. Anak nunggal itu kan biasanya bedegong ya, bengal begitu ya, begitulah. Karena itu karena kita tuh dimanja, karena anaknya hanya satu. Kemudian sekarang kita berpaling aja bahwa mendidik anak itu secara hakikat teorinya itu dari Sayyidina Ali misalnya, ya. 7 tahun pertama dijadikan raja, 7 tahun kedua dijadikan tahanan, dan 7 tahun ketiga adalah dijadikan teman. Jadi 7 tahun pertama dia lahir, di raja-raja, menggelis segala macam lah begitu ya, bagor sayang. Tapi 7 tahun berikutnya mulai ini tidak boleh, itu jangan, harus sholat dan lain sebagainya. Dan 7 tahun berikutnya cara mendidiknya menjadi teman. Supaya apa? Supaya anak tidak menjadi kabur atau tidak senang terhadap orang tua yang melatihnya. Itu yang disebut dengan ngarumat. Soal ada yang ngarumat misalnya katanya dulu dicoret dengan apu ya, yang bertanda salib wajar. Kenapa wajar? Karena memang sebelum ajaran kita, ajaran Islam, yang datang mungkin adalah ajaran Kristen dulu. Di Kristen ada salib. Nah itu yang begitu yang harus kita hilangkan. Bijaksana saja. Kalau yang sifatnya simul-simul yang begitu bagus, kita lanjutkan. Kita ceritakan. Tamiang pugur. Tamiang pugur itu kan supaya tidak berhenti di situ, kita sekarang harus berkembang dengan pendidikan, harus berkembang dengan ilmu pengetahuan. Yang tidak boleh itu yang belum masanya. Ya, Pak Gubernur menjelaskan, anak SD kan belum masanya main HP.
Ya, tapi pinter, memang pinter, tapi jati dirinya akan hilang. Begitu. Nah, inilah yang disebut dengan itu. Kemudian jawer kotok. Nah, supaya kita tidak seperti ayam hidup ini cuma makan dan makan aja gitu. Terus malam tidak bisa apa-apa lagi karena dia sudah kotokan. Kalau kita sebagai manusia kan malam kita ibadah, siang kita ibadah, kan begitu, kita bekerja. Bahkan kata orang tua, kade ulah kaberangan, jangan kesiangan kamu. Karena rezekimu nanti dipatok ayam, kan begitu. Itu adalah sekarang terbuka ya, sekarang terbuka. Jadi Aki ingin kita tidak boleh menghilangkan budaya, tapi makna dari budaya itu mari kita jalankan. Seperti Aki mendengar ya, sekarang masih banyak ustadz-ustadz di Lemur yang mengatakan harta itu, jabatan itu tidak akan dibawa ke akhirat. Memang tidak mungkin ada mobil, punya mobil terus dimasukkan ke dalam kubur, tidak mungkin, itu pakai pikiran atuh. Kan di dalam Al-Quran dari 6.666 ayat itu, kata Asep Sunandar nih, yang dia itu guru spiritualnya banyak, dia berbicara bahwa 836 ayat itu mengandung makna yatafakarun. Ya, ulil albab. Artinya bahwa dunia itu harus berpikir. Aki sering kan ngobrol bahwa dengan para KUA, kenapa di dalam khutbah atau penjelasan-penjelasan nikah itu sakinah mawadah warohmah, sakinah mawadah warohmah. Tapi tidak dijelaskan untuk mencapai sakinah mawadah warohmah itu harus yatafakarun pada akhir kalimat itu. Ya, yuk Aki kayak seperti Ustaz. Karena apa? Guru Aki itu juga banyak. Aki mengaku guru, baik itu langsung maupun tidak langsung. Ya Aki tidak somse lah. Dulu pernah sering jalan-jalan dengan Pak Menteri Agama yang sekarang, Pak Najaruddin Umar, Bapak Quraish Shihab. Itu Aki sering tanya, ya, bahwa bagaimana itu menerjemahkan itu. Nah, yang sebagian dia fanatik dan pengetahuannya hanya satu arah. Satu arah itu adalah ibadah ritual. Tapi kan kita jelas bahwa dijelaskan manusia yang takwa itu adalah alladzi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya segala sesuatu mau ibadah di dunia ini dengan harta. Begitu. Jadi kalau kemudian sekarang masih ada rumat bumi di Binong kemarin di Tamakdahan di Binong di sana di Subang ya. Aki diundang ke sana. Aki jelaskan bahwa ruat bumi itu sekarang rumat bumi. Berterima kasih kepada bumi harus nggak apa-apa, dan memang betul kalau berterima kasih kepada bumi itu adalah berterima kasih kepada Allah maksudnya. Karena yang menciptakan bumi itu siapa? Allah. Nah sekarang kemudian makanannya dikumpulkan. Orang yang nanam singkong, bawa singkong. Orang yang nanam padi, bawa padi. Bermakan bersama. Apa itu? Silaturahmi itu sesuatu yang dianjurkan. As-silaturahmi tatwilul umuri wa tazidu rizqo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafaruqi wal muslim. Kira-kira itu. Jadi sekali lagi Aki menjelaskan bahwa ngaruat itu harus dilaksanakan oleh ngarumat, oleh memelihara diri sendiri, memelihara lingkungan, memelihara alam dan lain sebagainya. Begitu dengan cara-cara yang modernisasi ya. Jadi kita tidak boleh, kata para ulama besar yang mengajarkan kaki, kita tidak boleh manut atau hanya mendengar dari satu pelajaran yang di dalamnya itu ada intimidasi. Apa intimidasinya Ki? Adalah orang-orang supaya tidak berkembang. Itu penjajah. Begitu kan? Kita tidak tahu bahwa sekarang itu kita sedang dijajah di bidang ekonomi karena memang perusahaan-perusahaan yang segala macam itu datang dari luar. Kita punya produksi. Ya, kalau oleh Amerika aja baru mau ditaikan berapa 32%, berapa untuk Indonesia itu kita sudah kelabakan. Gak boleh terjadi ya. Yang penting
kata Pak Prabowo, kata siapapun, ketahanan pangan. Kata Kang Deddy, ketahanan pangan itu di mana? Di Padaringan aya kejo, aya beas. Itu saja dulu prinsip-prinsip dasarnya. Soal nanti kita lebih berkembang harus, ya, jangan sampai kita orang Sunda tidak diketahui rimbanya, misalnya nantinya itu Islam terus di bawah saja terus, itu yang tidak boleh, kita stagnan di situ, yang disebut dengan tamiang pugur, ya. Banyak di situ kan dikatakan kenapa ditimbang, ya, antara berat anak dengan berat makanan kemudian dibagikan, itu sedekah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.